Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai virus yang sedang marak. Betul sekali, kita di sini mau membahas mengenai pencegahan virus COVID-19 nih yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Nah, kalau begitu, yuk langsung aja kita simak videonya. Nah, ada yang tahu kan virus corona ini pertama kali muncul di Indonesia itu kalau tidak salah di awal tahun 2020 ya, yang mana seluruh Indonesia diberlakukannya kebijakan lockdown. Semua aktivitas yang dilakukan diberhentikan sementara. Nah, betul sekali nih. Mulai dari sekolah yang dilakukan secara daring, para pegawai kantor yang dilakukan secara WFH atau work from home, dan semua toko tutup, kecuali yang menjual sembako dan bahan pokok serta toko obat. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, apa sih virus corona itu? Nah, virus corona ini atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Nah, penyakit ini karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari lansia sampai anak bisa terserang virus ini. Menurut data yang diambil dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif sampai 3 Mei 2021 ini tercatat sebanyak 1,6 juta jiwa, dengan jumlah kematian sekitar 45.000 jiwa, di mana yang memiliki persentase angka kematian yang tinggi ini dari golongan lansia. Nah, ada gejala yang ditimbulkan oleh orang yang terinfeksi virus corona ini. Biasanya itu demam, batuk kering, dan sesak napas. Lalu ada juga loh gejala yang hanya beberapa orang saja yang mengalaminya atau muncul, seperti diare, sakit kepala, konjungtivis, hilang kemampuan pengenca perasa, anosmia atau hilang kemampuan mencium, dan ruam di kulit. Nah, lalu untuk mengetahui kita terinfeksi virus atau tidak, kita bisa melakukan beberapa tes, di antaranya rapid test dan ginos. Rapid test ini digunakan untuk mendeteksi antibodi, namun yang kurang akurat karena ketika melakukan tes dan hasilnya positif, itu belum tentu virus corona, bisa saja virus yang lain. Untuk hasil yang lebih akurat, dianjurkan swab test atau PCR dan swab antigen. Sedangkan untuk CT scan, untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Nah, tadi kita udah ngebahas mengenai virus corona itu apa sampai cara pencegahannya. Kali ini kita sudah tahu kan virus corona ini sangat bahaya yang bisa menyerang siapa saja. Oleh karena itu kita harus mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan untuk mengurangi virus COVID. Nah, seperti yang kita ketahui, adanya COVID di Indonesia ini menyebabkan perekonomian Indonesia menurun karena adanya kebijakan seperti lockdown, PSBB, dan sekarang ada lagi yang baru yaitu PPKM. Hal ini menyebabkan banyak orang yang merasa dirugikan karena kita harus di rumah saja dan adanya pembatasan sosial. Nah, di Indonesia juga mengalami peningkatan jumlah pengangguran pada awal-awal adanya COVID yang mengharuskan banyak pekerja dirumahkan. Para pedagang juga pendapatannya menurun karena adanya kebijakan ini. Banyak UMKM yang mengalami kerugian dengan adanya pandemik ini karena penjualan yang menurun, yang masih belum memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi yang sudah ada.
Banyak sekali cara untuk meningkatkan kembali perekonomian di Indonesia, khususnya UMKM, yakni dengan memanfaatkan e-commerce serta sosial media. Dengan memanfaatkan hal ini, kegiatan jual beli tetap berlangsung tanpa kontak langsung antara penjual dan pembeli dengan hanya di rumah saja. Nah, apa sih e-commerce itu? E-commerce ini digunakan oleh para pedagang untuk menjual barang secara online, begitupun pembeli. E-commerce merupakan pembelian dan penjualan barang serta jasa melalui jaringan elektronik, terutama internet. Ada beberapa jenis e-commerce, di antaranya bisnis ke bisnis yang mengacu pada produk elektronik, pelayanan, atau informasi antar bisnis. Lalu, ada bisnis to konsumen. Ini merupakan bagian retail. Konsumen ke konsumen ini merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menyediakan platform online. Nah, kemudian ada konsumen ke bisnis, merupakan konsumen yang membuat produk dan layanan secara online yang ditawarkan kepada perusahaan. Kemudian ada bisnis ke administrasi, merupakan transaksi yang dilakukan secara online antar perusahaan dan administrasi publik. Lalu, yang terakhir ada konsumen ke administrasi, merupakan transaksi konsumen dengan administrasi publik. Kelebihan dan kekurangan e-commerce ini yaitu kelebihannya jangkauan yang sangat luas atau global, kemudahan dalam berbelanja setiap saat, sedangkan kekurangannya adalah keamanan yang sewaktu-waktu bisa terjadi pencurian identitas atau informasi lainnya, penumpukan pesanan jika terjadi masalah pengiriman. Nah, situs untuk e-commerce ini atau belanja online ini banyak sekali jenisnya loh. Namun yang sering kita dengar dan sering kita pakai untuk belanja online ini antara lain adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Zalora, Blibli, JDID, OLX, dan yang lainnya. Nah, ini merupakan situs belanja online yang sering kita dengar. Nah, setelah kita ketahui mengenai e-commerce, tentu saja kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk UMKM yang masih belum berkembang pada teknologinya. Dengan adanya penjelasan tersebut, semua pemilik UMKM bisa mengembangkannya lagi. Nah, seperti penjelasannya sebelumnya, di masa pandemi ini ada beberapa UMKM yang masih belum berkembang dan memanfaatkan teknologi dengan baik. Dengan adanya video ini, para UMKM bisa membuat suatu e-commerce untuk penjualan produknya secara online. Nah, hal ini sebagai upaya untuk memutus rantai COVID dengan di rumah saja, namun para UMKM tetap memiliki penghasilan dari penjualan melalui e-commerce atau secara online. Dengan demikian, UMKM di Indonesia akan tetap berkembang meskipun di tengah pandemik ini. Stay safe semuanya, dengan kita di rumah saja akan memutus mata rantai COVID-19.